Hadis yang berikutnya pernah kita sampaikan, udah masyhur tentang masalah hadis yang menunjukkan bahayanya orang yang memakai sarung atau celana di bawah mata kaki. Itu para ulama mengarahkan kalau sombong. Jadi kalau tidak sombong maka tidak menjadi haram. Ya, karena faktornya sombong. Sudah kita masyhur, sudah kita sampaikan bahwa mungkin beberapa orang dia tidak bisa dalam bersarung atau bercelana tersebut kecuali harus di bawah mata kaki karena satu dan lain hal dari faktor. Ya, misal umpamanya dia kurus dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang beliau melapor kepada Rasulullah mengeluhkan bahwa dia takut matahtal Ka'bah bahwa fitnah. Apa yang ada di bawah mata kaki maka di neraka. Rasulullah menjawab, "Lasta minhum ya Abu Bakar, engkau tidak termasuk mereka wahai Abu Bakar." Karena Rasulullah tahu Sayyidina Abu Bakar terjauh dari sifat sombong. Ya, dalam hadis yang lain juga dengan jelas kalimat sombong disebut oleh Nabi. Man jarra izarahu khuyala, gitu. Barang siapa yang menarik sarungnya khuyala. Khuyala itu bersombong-sombong. Maka terkadang Tuhan kadang-kadang memang sebagian orang dengan pakaian itu menjadikan dia lebih sombong. Ya, dia merasa lebih dengan pakaian, dia merasa lebih top dengan ya. Padahal yang semisal ini adalah sudah jelas sekali picik, sudah jelas sekali ya sangat jauh dari hak kebenaran. Kita semuanya tahu bahwa nilai seorang manusia itu bil ilmi wal adabi, dengan ilmu dan adabnya. Kemuliaan manusia hanya dengan ilmu dan adab, lain enggak. Mohon maaf, tidak dengan gemuknya, bukan juga dengan putihnya, bukan dengan gantengnya, bukan dengan nasabnya, bukan dengan pakaiannya apalagi. Ya. Maka pakaian itu kan juga demikian. Dari satu sisi sunnah, tapi kalau diarahkannya karena jadi bentuk kesombongan, maka ya sunnah campur sama haram, yang menang haram. Ya. Jadi disebutkan dalam kaidah fikih dengan idzastamal halal wal haram kulli bajanibul haram. Kalau tergabung sisi satu halal, satu haram, maka yang lebih kuat haram. Yang lebih kuat haram. Ya, maka oleh sebab itu tidak bisa kebenaran dicampur dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan hak dengan kebatilan. Hak tidak bisa dicampur-campur. Ya. Dakwah harus dengan cara betul. Ya, bukan kemudian dakwah dengan cara nipu orang. Dakwah kemudian dengan cara jelek. Dakwah bukan dengan cara bohong dengan orang, atau dia katakan supaya orang percaya, supaya orang asyik, tapi dia bohong. Tidak bisa. Dakwah tidak memerlukan kebohongan. Ya, ilmu tidak memerlukan kebohongan. Maka sering kita buat contoh dahulu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah ditawari, ya kan? Ditawari. Kalau kau kepingin orang paling kaya, kumpulkan duit kau jadi orang paling kaya di Jazirah Arab. Kalau kau kepingin jadi pimpinan, kita kumpulkan semua kepala suku. Kita tentukan engkau jadi kepala suku dari semua kepala suku. Ya. Kan kalau hitung-hitungan kita mestinya ya, apa nggak bagus diterima dulu gitu ya. Habis itu nanti belok. Duitnya digunakan untuk dakwah. Ya, sudah jadi kepala suku dari semua kepala suku. Nah, nanti diarahkan semua suku pada dakwah. Nabi nggak mau cara kayak gitu. Nabi nggak mau. Nabi bersabda, andaikan kalian meletakkan matahari di tangan kananmu, bulan di tangan kiriku, untuk ditinggalkan ini masalah dakwah, akan kutinggalkan. Ya, sampai Allah memenangkan aku mati di dalam jalan itu. Disinilah Tuhan keteguhan cara. Ya, nggak bisa dicampur aduk. Ya, nggak bisa dicampur aduk hak, nggak bisa dicampur dengan kebatilan, nggak bisa. Nah,
ini tadi kita sampaikan, kita bicara tentang masalah pakaian. Yang kadang-kadang pakaian dianggap orang sebagai bentuk kesombongan, ya, sebagai bentuk keangkuhan, sebagai bentuk gaya dan lain sebagainya. Ya, meskipun itu adalah bagian dari sunnah, bagian dari sunnah, maka orang yang memakai pakaian-pakaian sunnah pun harus ekstra hati-hati di dalam niat, di dalam hati, karena niat itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjadikan merasa lebih dibanding orang lain gara-gara pakaian. Ya, gara-gara pakaian. Tadi kita sampaikan tidak merendahkan pakaian-pakaian sunnah, tidak merendahkan pakaian-pakaian Islami, tapi jangan sampai pakaian tersebut menjerumuskan kita kepada niat-niat busuk, kepada niat-niat buruk sampai merendahkan orang gara-gara pakaian. Ya, tadi kita sampaikan nilai seorang manusia hakikatnya adalah dengan ilmu dan adabnya. Dengan ilmu dan adabnya. Ya. Nah, maka seseorang yang dia merasa hebat dengan pakaian, seseorang yang merasa hebat dia dengan simbolisasi lahiriah, maka dia tertipu dengan setan. Tertipu dengan setan. Ya. Nah, ini tadi kita sampaikan tentang pakaian. Kalau sebuah syair mengatakan idal mar'u lam yadnas minal irdi minal lu'ni irdahu, idal mar'u lam yadnas minal lu'ni irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilun. Yang artinya, jikalau seseorang tersebut tidak mengotori kehormatannya dengan akhlak-akhlak yang buruk, dia tidak mengotori kehormatannya dengan akhlak-akhlak yang buruk, maka semua pakaian buat dia adalah keindahan. Yang penting dia sopan, dia baik, ya kan? Semua pakaian buat dia bagus. Kenapa? Karena sopannya dia, karena baiknya dia, nilai manfaatnya dia. Ya. Berbeda kalau orang umpamanya kebalikannya. Kalau orangnya angkuh, orangnya sombong, maka semua pakaian jadi buruk buat dia. Semua pakaian jadi, padahal pakaiannya bagus, tapi orang menganggap, oh sombong, kan gitu kan? Apalagi sampai berlebihan, mubalaghah, berlebihan di dalam berhias-hias di dalam pakaian. Ya, maka oleh sebab itu kita dapat ini ulama-ulama dulu itu ya biasa di dalam pakaian. Apa yang biasanya orang kampung pakai? Ya bukan berarti kok nggak boleh memakai pakaian-pakaian tertentu di momen-momen tertentu. Sebagaimana juga kesunahan memakai baju baru ketika hari raya. Ya, ketika hari raya kan sunnah memakai baju baru. Ada hukum sunnah tersendiri memakai baju baru meskipun berwarna tidak putih. Ya, kenapa? Karena momen hari raya. Momen-momen tertentu. Tidak setiap saat. Kemudian berikutnya adalah hadis yang ke-117. Qala haddatsana wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Muslim bin Nadir an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala dari Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah yang mulia, Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman ini dikenal dengan nama Sahibu Sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasianya Rasulullah. Pemilik rahasianya Rasulullah. Dan disebutkan Rasulullah sering menyebut rahasia-rahasia beliau dan yang lain kepada Hudzaifah bin Yaman. Dan memang di sini pentingnya ya orang bisa menjaga rahasia, sehingga dia mendapatkan kemuliaan di sisi baginda Nabi, bisa menjaga rahasianya Nabi, bisa menjaga rahasianya Nabi. Kalau disebutkan dulu ada ungkapan
sudurul ahrar kuburul asrar. Dadanya orang hebat itu kuburan rahasia. Dadanya orang mulia, orang hebat itu kuburan rahasia. Artinya mengetahui sesuatu gak gampang diceritakan ke orang. Ya, gak gampang cerita ke orang. Rahasia ya udah. Nah, karena memang Tuhan seringkali menjadi kepuasan nafsu kalau kita cerita sesuatu yang tidak diketahui oleh orang. Ada sesuatu rahasia, terus kita cerita, wah itu rasanya itu mantap tadi. Orang nggak tahu, kita tahu, itu rasanya mantap tadi. Ini termasuk minum tenatin nafas, termasuk kotoran-kotoran nafsu. Maka sebenarnya kalau kita mengetahui keburukan orang, rahasianya orang, kalau mayat teratap alaihi tidak terjadi karena faktor dia mudorot secara umum, maka kewajiban kita untuk menutupi. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, maka dia akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak berhubungan dengan mudarat kepada secara umum. Berbeda kalau sampai terjadi mudarat kepada seluruh, kepada masyarakat secara umum, kepada sebuah bentuk ilmu dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu sampai di dalam hukum hadis sendiri ada hukum jarh wa ta'dil. Apa jarh wa ta'dil? Ada orang langsung dihukumi, orang ini bisa dipercaya. Ada orang ini pembohong. Orang ini nggak bisa dipercaya. Orang ini bodoh. Orang ini hafalnya ngaco. Itu kan berarti kan menjelekkan orang. Tapi maslahat menjaga ilmu lebih kuat. Maslahat menjaga ilmu lebih kuat. Ya semisal umpamanya berhubungan dengan mohon maaf ulama. Ya, daripada orang nanti tertipu sama dia, keburukannya dia. Ingatkan orang, jangan sampai orang tertipu dengan dia, gitu ya. Termasuk juga umpamanya orang mau kawin, terus minta saran sama anda tahu keburukannya dia yang fatal, ya kasih tahu lah. Siapa pula kemudian gimana ya, udah nggak tahu, udah nggak usah dikabarin. Ya akhirnya nanti dia kecewa nanti. Ada hadisnya Nabi, al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang dimintain musyawarah, orang yang dimintain musyawarah, mu'tamanun itu orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya. Maka ketika ada orang tanya dengan jujur, dengan serius, maka yang Anda ketahui sampaikan. Kalau itu berhubungan dengan maslahat secara umum, ya. Tidak kemudian sesuatu yang hanyalah bersifat pribadi, ya, kebusukan pribadi, keburukan pribadi. Kalau keburukan pribadi, ya tidak sampai kepada orang lain, semisal penyakit kan, atau apa, kan tidak perlu lagi ceritain, ya, atau watak seseorang, ya, maka bisa saja watak itu berubah. Berbeda kalau kita mengarah kepada mudarat kepada secara umum masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu disebutkan ghibah itu kan haram. Tapi kalau seseorang itu adalah orang fasik yang mudhir fisqah, orang fasik yang menampakkan kefasikannya dan dia tidak malu dengan kefasikannya, maka tidak ada masalah. Dikasih tahu. Mau dia sendiri nggak malu dengan maksiatnya dia, daripada mudarat kepada masyarakat semuanya. Nah, ini tadi kita sampaikan tentang shahibu sirri Rasulillah. Dia sangat bisa menjaga rahasia Rasulullah. Hudzaifah bin Yaman ini muhajirin ansor. Gimana muhajirin ansor? Dia muhajirin dan dia ansor. Dan dia pernah nanyakan sama Rasulullah, aku ini muhajirin apa ansor? Nabi menjawab, "Anta minal muhajirin wal ansor." Jawabannya, apa
Al-Fasal, dia sebetulnya lahir di kota Mekah. Kemudian bapaknya Al-Yaman, namanya bapaknya Hudzaifah bin Yaman. Nah, Yaman ini ada kasus pembunuhan di kota Mekah, sehingga dia dan keluarganya semuanya lari dari satu kota ke kota lain sampai akhirnya dia tinggal di Yathrib, di kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Nah, ayahnya Hudzaifah bin Yaman termasuk orang yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Hijrah. Ayahnya. Hudzaifah anaknya masuk Islam sebelum jumpa dengan Rasulullah. Jadi waktu Nabi hijrah ke Madinah, Hudzaifah bin Yaman dan keluarga sudah di Madinah. Tapi aslinya dia lahir di kota Mekah. Sehingga ditanyakan sama Rasulullah, aku ini muhajirin atau ansor? Iya. Nabi menyebut engkau muhajirin dan ansor. Ini diantara kemuliaannya beliau. Nah, pernah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada kawan-kawannya, kalian berharap apa yang kalian inginkan? Satu berharap panjang umur, satu berharap ngobrol sama kawan-kawan. Satu berharap punya harta banyak, diarahkan kepada jihad fisabilillah. Satu dan lain sebagainya. Kemudian Sayyidina Umar saat ditanya, kalau engkau wahai Sayyidina Umar, apa yang kau inginkan? Aku kepingin banyak orang semisal Abu Ubaidah bin Jarrah dan Hudzaifah bin Yaman. Kemudian mereka aku arahkan jadi gubernur. Hudzaifah bin Yaman. Disebutkan Hudzaifah bin Yaman ini sahib sirri Rasulullah, sampai disebutkan Sayyidina Umar itu kalau nyolatin jenazah nengok dulu Hudzaifah bin Yaman hadir apa enggak? Hudzaifah bin Yaman hadir enggak? Kalau nama orang munafik, nama-nama orang beritahu sama Hudzaifah bin Yaman, bulan munafik, bulan rahasia. Sayyidina Umar pernah dudukkan kepada Hudzaifah bin Yaman. Dia mengatakan, wahai Hudzaifah, kau tengok dalam diriku, adakah sifat-sifat munafik dalam diriku? Hudzaifah bin Yaman nggak mau jawab. Ufuni Amirul Mukminin, maafkan aku Amirul Mukminin, maafkan aku. Kalau wahai Hudzaifah, pertanyaanku, satu-satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan sama engkau, pernahkah Rasulullah menyebut aku di antara orang munafik? Gimana ya sahabat ya? Umar bin Khattab, di antara yang terdekat sama Rasulullah masih takut dia disebut oleh Hudzaifah bin Yaman minta maaf. Ufuni Amirul Mukminin, maafkan Amirul Mukminin, aku nggak sanggup. Kalau disumpah demi Allah, aku pertanyaan ini saja, habis itu aku nggak tanya lagi siapapun. Katanya Hudzaifah bin Yaman, karena engkau meminta dengan sumpah dengan nama Allah, maka hanya engkau yang aku sebutkan. Sungguh Nabi tidak pernah menyebut engkau termasuk orang munafik. Sayyidina Umar sujud syukur. Gimana kesungguhannya? Sampai Sayyidina Umar mau wafat. Sayyidina Umar itu minta izin kepada ibunda Aisyah untuk dimakamkan dekat Rasulullah dan Abu Bakar. Kan setelah ditusuk sama bulu-buluan, sampai disebutkan pagi hari itu setelah ditusuk, dia minum susu itu, susunya keluar dari perutnya, udah parah gitu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada Abdullah bin Umar putranya, wahai putraku, kau datang sama ibunda Aisyah, kau minta izin, bilang Umar bin Khattab, ayah kirim salam sama ibunda. Wahai anakku, jangan bilang Amirul Mukminin, jangan bilang Amirul Mukminin, bilang aja Umar bin Khattab, ayahku kirim salam, dan berharap kalau diperkenankan untuk dimakamkan dekat Rasulullah dan kan kamarnya Siti Aisyah, kamarnya Siti
Siti Aisyah mengatakan, sebetulnya aku sudah mempersiapkan tempat itu untuk diriku sendiri. Sebetulnya ada satu tempat itu untuk diriku sendiri. Tapi sekarang aku merasa wajib aku mendahulukan Umar bin Khattab. Gampang aku. Yang penting Umar bin Khattab. Disampaikanlah, diizinin sama ibunda Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Sayyidina Umar bin Khattab senang kali. Beliau mengatakan, wallahi tidak ada harapan akhirku yang lebih aku inginkan kecuali dimakamkan dekat sama Rasulullah. Tapi setelah itu beliau mengatakan, wahai anakku, setelah aku nanti dimandikan, dikafarkan, tengok dulu Hudzaifah bin Yaman hadir apa enggak di jenazahku. Hudzaifah bin Yaman hadir enggak di jenazah? Kalau dia hadir, maka makamkan kamu dekat Rasulullah. Tapi kalau pemakaman umum, ya kita tengok, ya pas waktu nyolatin, Hudzaifah bin Yaman hadir. Gimana yang dahulu para sahabat ini perhatian kali sama sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan disebut di perang Uhud, ayahnya kan Muslim, ayahnya itu dibunuh sama sesama pasukan Islam karena salah bunuh. Ya zaman dulu kan tidak ada seragam. Ya, perang tidak ada seragam. Zaman dulu, ya kan, pakaian ala kadarnya, ya, terserah pakaian masing-masing, dan lagi pula dengan banyaknya debu, wajah ditutup, ya, wajah ditutup. Maka waktu perang tersebut, ayahnya Hudzaifah bin Yaman, yang namanya Yaman tadi, dia dibunuh sama beberapa sahabat. Dipikirnya orang kafir. Sehingga Hudzaifah bin Yaman teriak-teriak, abi, ayahku itu. Tapi udah kadang takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibunuh sama salah bunuh ya. Zaman dulu perang nggak ada seragam, nggak ada apa gitu. Kalau Rasulullah dengar, Rasulullah nyuruh sahabat yang membunuh untuk bayar diat. Bayar diat itu bayar tebusan 100 onta, 100. Tapi gimana Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, keikhlasan beliau. Beliau mengatakan bahwa ya Rasulullah, mereka membunuh ayahku tidak ada unsur kesengajaan. Mudah-mudahan semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku mengharap memaafkan mereka sebagai bentuk rahmat Allah kepada ayahku. Sehingga Rasulullah lebih sayang kepada Hudzaifah bin Yaman. Di antara kejadian yang tercatat di dalam sejarah tentang Sayyidina Hudzaifah bin Yaman adalah, kita semuanya mengetahui perang Khandaq itu adalah di antara perang yang sangat mengkhawatirkan. Disebut perang Ahzab. Ahzab itu apa ya? Gabungan semua musuh jadi satu. Ya, kalau disebutkan orang Medina, sahabat di kota Medina pada saat itu perang Khandaq, maksimal jumlahnya 4.000 ke 5.000 maksimal yang ada di kota Medina. Usulan Sayyidina Salman Al-Farisi dalam perang Khandaq untuk membuat paret di sekeliling kota Medina. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi di Jazirah Arab. Ya, ini kebiasaannya orang-orang Persia. Ya. Maka dibuatlah paret mengelilingi kota Medina sehingga supaya mereka tidak bisa lompat ke kota Medina. Jadi tinggal nungguin yang berani-berani lompat, tinggal dipanah gitu. Tinggal dipanah. Namun
prediksi Sayyidina Salman Al-Farisi tidak semudah yang dia bayangkan. Ya. Karena orang Madinah yang lebih kurang 4.000 itu dikepung, orang-orang kafir Quraisy malah mengajak suku-suku yang memusuhi Islam untuk kabur. Kita habisin Madinah. Dohirnya, seberapa kemampuan kuatnya orang yang ada di dalam kota, dia mereka sendiri nggak bisa keluar. Ada pun orang luar, dia kan bisa mengambil bahan makanan. Dia bisa mengambil bahan makanan. Terus kemudian juga bisa nambah pasukan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam kota Madinah ketakutan luar biasa. Belum lagi di dalam kota Madinah ada orang-orang Yahudi, orang-orang munafik yang bikin rumit urusan. Yang tambah nakut-nakutin, yang nyebar-nyebarin info hoax dan lain sebagainya, ya. Di luar juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan yang tidak diketahui oleh kalian. Wa anzala junudan lam tarawha. Ya. Allah menurunkan pasukan-pasukan yang tidak kalian nampak oleh mata kalian. Di antaranya Allah menurunkan dingin yang sangat luar biasa. Dingin luar biasa. Angin dingin luar biasa. Di malam terakhir akan hancurnya pasukan-pasukan kafir Quraisy, disebutkan pasukan kafir Quraisy minimal 12.000 orang. Dan itu masih terus bertambah-tambahan dari suku-suku yang lain. Kalau beranilah mereka serang semuanya, habislah kota Madinah. Malam itu baginda Nabi menyatakan, siapa yang berani mendatangi pasukan orang kafir Quraisy, bahwa Rafiqi fil jannah, dia akan menyertai aku di surga. Dia akan menyertai aku di surga. Langsung Hudzaifah bin Yaman angkat tangan, saya ya Rasul. Kemudian Rasulullah doakan dia untuk balik selamat, dan Rasul berpesan, la tuhdits fihim syai'a, jangan kau berbuat sesuatu di antara mereka. Nah, diam aja, pokoknya ngasih informasi saja, kabar. Jangan berbuat sesuatu. Gak disebut musim dingin yang demikian dingin luar biasa, orang kedinginan semuanya. Hudzaifah bin Yaman waktu di depan Rasulullah pakai selimut. Ketika keluar dari kemah Rasulullah, hangat tubuhnya. Padahal angin dingin luar biasa, dia hangat. Jalan biasa, tidak pakai baju tebal, tidak pakai serban yang tebal, tidak pakai selimut, jalan biasa. Sampailah ke pasukannya orang kafir. Ya, pasukannya orang kafir. Di malam itu yang luar biasa dinginnya, angin kencang sampai disebutkan kemah-kemahnya orang kafir Quraisy itu sudah berbalikan semuanya. Kendi-kendi semuanya sudah terbang-terbang. Enggak, Abu Sufyan kemudian mengatakan, masih kafir pada waktu itu Abu Sufyan, pimpinan orang Quraisy, mengatakan, setiap di antara kalian harus tahu siapa kawan sampingnya. Siapa kawan sampingnya? Hudzaifah bin Yaman tahu, kalau dia nanti ditanya, dia bohong, nanti dosa. Akhirnya dia duluan yang megang kawannya yang di sampingnya, masih tanya, kau siapa? Kau siapa? Kawan kita. Kawan kita. Enggak, katanya Hudzaifah bin Yaman, wallahi demi Allah, aku dekat kali sama Abu Sufyan, dan andaikan aku mau membunuh dia, aku akan membunuh dia. Aku bisa bunuh dia. Saking dekatnya dia sama Abu Sufyan. Tapi aku ingat pesannya Rasulullah, jangan berbuat sesuatu. Maka aku cuma cari informasi gimana keadaan pasukan orang kafir. Enggak, sampai disebutkan selesai
Abu Sufyan mengatakan ini malam harus balik semuanya. Udah nggak bisa ini perang kayak gini, semuanya berterbangan, dingin luar biasa, nggak sanggup. Pulang. Maka Hudzaifah bin Yaman balik sama Rasulullah. Hudzaifah bin Yaman balik sama Rasulullah. Dia masih anak dulu ya. Dia anak dulu. Masuk ke Rasulullah lagi sholat. Sholat kan? Rasulullah sendiri masih selimutan. Dingin selimutan. Hudzaifah bin Yaman nggak ada selimutan, baju biasa. Sampai di depan Rasulullah, dia ceritakan semuanya. Selesai dia cerita, wallah selesai salaman, langsung dingin lagi. Kata dia Hudzaifah bin Yaman, langsung terasa dingin. Istilahnya apa? Orang berada di dalam khidmah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, khidmah agama. Ya, orang yang berdakwah, orang yang dalam khidmah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai tugas, balik lagi dinginnya. Selesai tugas. Ya, ini tadi kita sampaikan tentang Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Allah berkata Hudzaifah, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bah. Nabi memegang adalat itu apa ya? Betis yang terkuat. Betis yang terkuat itu maksudnya letak urat-urat betis. Letak urat betis. Beliau mengatakan disinilah tempatnya sarung. Kalau engkau tidak mau maka jangan sampai melebihkan ke mata kaki. Ya. Bab berikutnya, bab ma jaa fi misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat yang menjelaskan akan cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibn Lahya an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abu Hurairah, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa la ra'aitu ahadan asra fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna al-ardu mutwalah inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarif." Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sudah pernah kita sampaikan sejarahnya Abu Hurairah. Ya, salah satu sahabat Rasulullah yang sangat perhatian kepada riwayatul hadis. Ya. Sekarang bermunculan orang-orang yang meragukan Abu Hurairah. Mereka mengatakan Abu Hurairah masuk Islamnya di masa perang Khaybar tahun 8 Hijriah. Tapi kenapa kalau dia meriwayatkan hadis lebih banyak? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sampai kalah. Itu diantara syubhat yang kadang disampaikan sama beberapa orang yang nggak senang sama Abu Hurairah. Padahal jawabannya gampang saja. Anda jangan memikirkan masa Abu Hurairah di masanya Nabi, tapi pikirkan juga umur Abu Hurairah yang panjang. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau cuma 2 tahun sekian bulan setelah Rasulullah. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab juga demikian, 12 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Nah, belum lagi Sayyidina Abu Bakar kesibukan dengan pemerintahan, Sayyidina Umar bin Khattab kesibukan dengan peperangan-peperangan dan lain sebagainya, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup banyak meriwayatkan hadis kepada sahabat-sahabat lain di masjid. Beda sama Abu Hurairah. Ya, maka kalau dibilangkan Sayyidina Abu Hurairah meragukan masa 2 tahun sampai riwayatnya hadis sampai 6.000. Loh, Anda jangan suudon sama Abu Hurairah. Karena 2 tahun, 3 tahun bersama Rasulullah udah lebih dari cukup untuk menghafal hadis
Umpamanya 6 ribuan umpamanya atau 10 ribu bisa. Nah, anggap aja gampangannya gini. Sampai wafatnya Rasulullah 3 tahun. Dari Islamnya Abu Hurairah 3 tahun itu berapa hari? 360 hari kali 3. Jatuhnya 1080 hari. 1080. Kalau cuma 6 ribu saja berarti kan satu hari hafal 6 hadis. Kalau 6 hadis sih gampang, jangan kan Abu Hurairah. Saya hafal sehari 10 hadis bisa. Kok Abu Hurairah pula? Ya kan? Belum lagi ada hadis Rasulullah gimana Abu Hurairah dikhususkan doanya Rasulullah untuk banyak hafal hadis. Ya. Perhatiannya Abu Hurairah sehingga para sahabat yang lain ada sebagian sibuk dengan kebunnya, ada sebagian sibuk dengan keluarganya, ada yang sibuk dengan bisnisnya. Sayyidina Abu Hurairah nggak mampu, dia hidupkan diri di masjid Rasulullah, selalu menyertai Rasulullah sehingga dia banyak mengetahui hadis-hadis Rasulullah. Ya. Dan bisa juga beliau mengambil hadis bukan hanya dari Rasulullah, tapi sahabat-sahabat yang lain. Ya, dari Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Utsman. Nah, umurnya beliau lama, panjang. Abu Hurairah sampai dapetin masa Sayyidina Ali, masih dapetin masa Sayyidina Hasan, sampai masanya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Abu Hurairah masih hidup. Ya, panjang umurnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya. Artinya putihnya wajah beliau, bersihnya wajah beliau. Dan aku tidak melihat seseorang yang lebih cepat di dalam berjalannya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah jalannya cepat. Seakan-akan bumi dilipat untuknya. Seakan-akan bumi dilipat. Sesungguhnya kami ketika berjalan sudah bikin capek diri kami, sedangkan Rasulullah tidak memperdulikan. Artinya jalannya biasa, tapi Rasulullah jalannya jadi cepat. Nah, memang ada sebagian orang jalannya dia cepat tapi nggak capek. Ya, kita lihat jalannya guru kita Sayyidi Habib Umar bin Hafid kayak gitu. Kita kadang-kadang sampai capek kita orang ngejar, tapi beliau tenang saja. Ya, ini diantara bentuk sunnah Nabi membiasakan jalan cepat, yang masih kuat-kuat lah, maksudnya yang masih muda-muda biasakan. Karena yang sudah tua-tua ini kadang-kadang ingin cepat sebentar aja udah ngos-ngosan. Ingin cepat tapi sebentar aja udah ngos-ngosan. Nah, kalau disebutkan hadis berikutnya bila kalau hadatsana Ali bin Hujr wa ghairu wahid, dan selain satu orang, artinya banyak yang meriwayatkan hadis ini. Qalu, mereka berkata amba'ana Isa bin Yunus, diberi kabar kepada kami sama Isa bin Yunus dan Umar bin Abdullah maula Ufrah. Qala akhbarani Ibrahim bin Muhammad min walad Ali bin Abi Thalib, dari putranya Ali bin Abi Thalib. Qala berkata, kana Aliun, ada Sayyidina Ali ila wasafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mensifati Nabi qala berkata, kana idza masya taqalla ka'annama yanhatu min shalah. Sayyidina Ali kalau mensifati Nabi dia mengatakan, Nabi kalau berjalan taqalla itu kayak nariknya kuat. Jalan itu kalau narik kuat. Seakan-akan Nabi turun dari tempat yang tinggi. Jadi model jalannya Nabi kalau kayak kita ada di tempat tinggi, kita jalan turun gimana? Semisal itu jalannya Nabi. Ya, boleh dicoba ya. Jalan kalau ketika ada jalanan turun, mamanya di jembatan gitu ya, jembatan beraya dari atas ke bawah. Wa bi ilai qala hadatsana Sufyan bin Waqi qala hadatsana Abi. Sufyan
Muslim riwayat berkata, diberitahu oleh kepadaku ayahku Anil Mas'udi dari Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala berkata Ali bin Abi Thalib kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffuan ka'annama yanhatu min sobat. Nabi kalau berjalan itu menarik kakinya dengan tarikan yang jelas. Jadi bukan kadang ada sebagian orang kan jalan kayak nyeret gitu ya. Enggak. Nabi narik kakinya. Ka'annama yanhatu min sobat, seakan-akan Nabi turun dari tempat yang tinggi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Maka bertambah insyaallah ilmu kita tentang kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara beliau berjalan, cara beliau duduk, cara beliau berpakaian, cara beliau bersarungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insyaallah lebih sempurna kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setapak demi setapak sehingga mendapatkan kemuliaan kamalul mutaba'ah, sempurna mengikut kepada Rasulullah wa amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa taqabbal wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma anzur ilaina bi aidika allati la tanam wa qufna bi kalamika alladhi la yura warhamna bi qudratika alaina fala nahlik wa tasbutuna wa rajauna. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa fadlil muslimin. Allahumma ja'alna mafatih lil khair mawalid lisyarr ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.